Bersama saya Ansel Kaise di acara Sudut Pandang. Nagekeo memiliki keindahan alam yang mempesona. Dari pesona rumah adat yang melegenda hingga hentakan tarian Ikimea yang menghentak hati. Pemerintah daerah terus membangun melalui visi misinya, terus mendorong perkembangan dunia pariwisata menjadi prime mover pembangunan. Telah bersama saya seorang pemimpin yang memiliki jiwa visioner di bidang pariwisata. Beliau adalah Bupati Nagekeo, Bapak Yohanes Don Bosco. Apa kabar Bupati? Bagus, sehat. Sibuk ya akhir-akhir ini? Tidak juga, ini biasa saja. Ya, apa aktivitas? Ya, hari-hari ini kita lebih mengantisipasi kekeringan. Jadi Nagekeo ini sangat mengandalkan persawahan bayi yang 6.000 hektar. Jadi ada sekarang yang kita sudah garap tuh 4.000. Dan tahun ini, tahun kedua, irigasi kita dalam perbaikan total. Sehingga irigasi kita sekarang mengandalkan air tanah dan nanti air hujan. Ya. Jadi cukup sibuk? Cukup sibuk karena kita harus membantu petani untuk memastikan mereka mendapat air yang cukup untuk pilihan budidaya selain padi. Ya, selain itu juga sebagai ketua partai tentu di akhir-akhir ini pasti lagi sibuk. Sibuk, tapi ini kan sambil jalan. Ini partai itu biasa saja. Ya, baik Pak Bupati. Kita hari ini tidak bicara tentang partai politik. Kita lebih fokus mendiskusikan soal pariwisata Nagekeo yang luar biasa dan punya atensi publik yang baik. Kemarin kita dengar Bupati ini ternyata hobi selain pintar mengelola birokrasi juga hobi menyanyi ya. Menyanyi saya pemain band dari SMA. Oh iya. Penyanyi. Itu dari kecil berarti. Dari kecil saya menari, saya malah solis. Ya, baik. Memang kelihatan ada satu lagu kemarin yang cukup Nagekeo The Heart of Flores. Nagekeo The Heart of Flores. Iya, betul. Itu luar biasa itu. Apa pesan itu yang mau disampaikan lewat lagu itu, Bapak? Lagu ini ada 3 bagian lagu, ya. Ini lagu ini diciptakan oleh Louis, ya. Jadi dinyanyikan oleh saya dan Ivan Nestorman. Rupanya kalau sudah tidak bupati nanti bisa jadi penyanyi ini. Ya, itu bagian dari balance-nya hidup, supaya hidup kita lebih berwarna. Ya, baik Bupati. Tapi menarik di lagu itu Bupati, The Heart of Flores, jantungnya Flores. Ya, saya sampaikan. Jadi ada 3 bagian lagu itu. Ya. Lagu pertama itu sebuah kalau bahasa Nagekeo itu bea. Bea. Jadi kita sampaikan, kita publikasikan ke masyarakat, ke dunia, Ya. bahwa Nagekeo ini tanah pemberian karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama kita lihat itu, tanah yang luar biasa. Kemudian gambarannya seperti apa. Jadi kita punya tanah yang luas. Jadi Nagekeo ini komplit sekali karena di bagian utara itu landscape-nya mirip-mirip Sumba gitu toh. Ya. Ya. Dan di selatan kayak Bali, hijau, air mengalir sampai laut. Sawah bahkan sampai pinggir laut. Kalau musim tenggara, ombak itu bisa masuk ke petak sawah. Dan itu mengejutkan orang. Ya. Dan di selatan itu hijau, kita punya banyak tanaman perkebunan, terutama tanaman rempah, ya. Mulai dari yang paling tua dibudidayakan itu adalah cengkeh, kemudian vanili, lalu sekarang pala. Itu buah-buahan ada semua di sana. Ya, itu di wilayah di balik Gunung Abu-Lobo tuh. Tapi yang menariknya Bapak Bupati itu ketika bicara pariwisata Flores dalam Bingkai Flores itu kan publik melihat bahwa orang biasa sebutnya tuh. Yeah. Mohon maaf Pak Bupati ya, kan biasa Labuan Bajo sebagai wisata premiumnya,
Ende dengan prioritas Kelimutu dan Komodo itu. Ya, 2 ikon wisata di Flores. Tapi Bapak kok malah muncul bahwa ini Nagikeo loh ini. Jantungnya Flores itu di Nagikeo. Itu sebenarnya Bapak sedang menjual apa di Nagikeo dalam Jadi yang konteks pertama, pariwisata? kita Flores itu dikenal Komodo sama Danau Tiga Warna. Ya. Itu tanpa usaha itu sudah ada. Kita hanya merintis jalan akses orang ke situ. Ya. Yang saya tawarkan di sini adalah aktivitinya, budaya, kehidupan orangnya. Di atas sebuah landscape yang memang seperti saya katakan tadi, sangat lengkap ini, komplit. Mau lihat sabana ada di sini, ya toh? Mau lihat yang hijau, perkebunan rakyat ada di sini, ya. Sehingga dari segi geografi, kekayaan alam kita lengkap. Ada gunung api, itu tempat hiking, gunung yang paling tinggi. Ya. Jadi, kemudian budaya, ya, mulai dari bahasa. Nagikeo ini ada 3 rumpun bahasa besar. Ya. Rumpun bahasa. Jadi bahasa Nage, bahasa Keo, bahasa Mbai, ya, dan bahasa Toto jangan lupa kita itu. Ya, kita pun punya bahasa itu berbeda. Jadi beda orang Pigilar untuk sama. Di Ende hanya ada Ende yang Lio. Kalau di Manggarai bahasanya sama dari ujung sampai ujung, gitu. Nah, bedanya yang ada ada 2 Bajawa sama Riung, ya. Tapi di luar itu kita di sini kemudian produk budaya lagi yang lain, tenunan. Ya. Kalau di Ende sana keto, orang sebut keto saja satu, ya. Tapi kalau di sini ada dovik di wilayah utara di Mbai terutama. Dovik. Ya. Ciri khasnya itu kain hitam dengan bunga kuning. Ya. Sekarang itu sudah dengan bunga macam-macam. Kalau dovik itu sudah dengan berbagai warna di bunganya itu. Itu makin nilai tinggi. Kemudian di tengah itu ada 2. Ada Telepoi di Aceh Selatan atau komunitas Serendu, sama Hobanage yang di kaki Gunung Abulobo tuh. Ya. Nah itu, dan variasi sekarang atau hasil kreativitas penenun-penenun muda baru sekarang ini mengkombinasikan 3 ini. Jadi dari itu sudah kaya sekali. Kemudian anyaman kami juga seperti jadi latar belakang kita. Ini Du Anyam sudah datang dan mendampingi kita. Kalau tenunan kita, hasil tenunan kita udah masuk ke Leviko, ya, untuk masuk di peragaan busana baik di Jakarta Fashion Week maupun yang sudah dibawa oleh Ibu Yuli ke Eropa, ya. Dan sekarang kita masuk ke bahan yang lebih halus sehingga dia makin nyaman dipakai, ya. Jadi kita sudah mulai bergerak ke sana. Luar biasa, Pak Bupati. Nah itu dari aspek bagaimana Pak Bupati mengangkat potensi budaya, ya, dari aspek budaya. Kemudian dari kalau bicara lokomotif pariwisata ini kan juga dari alam kan, Pak Bupati. Di sini juga yang publik lihat lewat pemberitaan, lewat televisi cukup masif. Misalnya Bupati mendorong festival-festival yang mengangkat lagi tradisi-tradisi pada zaman dulu. Yeah. Misalnya yang kita lihat ada festival Esukose kemarin. Esukose. 1000 Priuk tanah, yeah. Itu. Kemudian Nyiru di Ndora. Yeah. Itu kok Bapak kalau sentuhnya yang kecil-kecil, yang orang udah sampai mau lupa tapi Bapak mampu angkat kembali. Oh ini, jadi kita harus bergerak ke arah produk. Kemudian kita juga harus bergerak ke arah atraksi budaya, ya, karena pariwisata ini orang bergerak tidak hanya datang melihat, ya, selesai tidak. Dia mau mengalami dan dia mau melakukannya. Ya, jadi kita sini tersedia. Dia mau menari bersama, dia mau tinju pun juga. Kita juga sekarang sedang ikuti API Award untuk yang kedua kali. Yang pertama kita sudah dapat branding pariwisata. Jadi Nagikeo The Heart of Flores, tulisannya itu sudah sama level dengan Garuda Indonesian Airways, sama dengan Lion Air, sama dengan Singapore Airlines, sama dengan Qantas.
Jadi itu sudah tidak bisa ditiru orang, kita sudah punya hak patennya, ya. Nagekeo The Art of Flores, tulisannya itu. Jadi brandingnya itu. Jadi itu ya Pak Bupati sebenarnya yang membuat Bapak kemudian juga bisa meluangkan waktu ikut bernyanyi. Ya. Apakah Pak Bupati merasa bahwa visinya sudah kesampaian atau belum itu? Oh belum, jadi visinya belum kesampaian. Jadi sebagai prime mover itu begini. Jadi mimpi saya, ya, pariwisata ini itu menyerap seluruh produk warga ini, ya. Nah, jadi mulai dari kuliner, makan, minum sampai dengan buah tangan, ya, orang harus bawa pulang ke rumah, ya. Nah, jadi saya pengen, misalnya yang kita sudah dapat ini sekarang, misalnya untuk beras Mbai bukan hanya beras kelas bawah, kita udah masuk beras premium. Dan kita sudah menggandeng dengan mitra kerja kita untuk membimbing petani menghasilkan beras premium. Dan ini kita sudah tes ke laboratorium, beras kita itu penggunaan pupuk, pestisida, insektisida itu jauh di bawah nilai ambang batas yang dibolehkan oleh. Aman dikonsumsi. Sangat aman, untuk tidak mengatakan itu organik, tapi sangat sehat. Nah, dan karena sangat sehat ya bisa masuk di industri pariwisata, bisa masuk hotel, bisa masuk restoran, ya, bisa masuk warung-warung sepanjang jalan di mana para wisatawan tidak perlu ragu kalau mereka makan produk yang sehat atau tidak. Nah, pasti sehat. Ya, ketika sebut Flores itu kan komodo sama kelimutu. Tanpa dipoles pun itu sudah ada gitu, dan sudah mendunia gitu. Nah, Nagekeo mencoba untuk menampilkan pariwisata sebagai prime mover dengan mendorong ibaratnya kolektivitas, jadi semua unit bergerak gitu. Tapi kalau bicara alamnya, Pak Bupati, kan kita dengar ada Pulau Kinde misalnya sedang didorong untuk menjadi wisata yang cukup, karena itu punya nilai pesona yang luar biasa di Nagekeo ini. Jadi Kinde itu salah satu dari rencana induk pariwisata kita, integrated master plan pariwisata kita. Jadi kita ketika pertama kali kita ini bunyikan angkat pariwisata sebagai prime mover, ini semua ya mestakung ya. Jadi oleh Ibu Sana Fatina dari CEO Labuan Bajo itu langsung nangkap aja. Nah, jadi kita ngundang beliau, Kemendes juga nangkap juga, karena kita sebelum orang sebut tentang desa wisata, kampung wisata, kita udah lebih dulu bunyikan bahwa kita punya kampung wisata, desa wisata. Padahal kita belum bikin apa-apa. Ya, tapi salah satu dirjennya langsung datang. Dan ketika datang di Kampung Pajoreja, wah terkesan karena itu view-nya luar biasa ya. Nah, melihat itu nanti kalian bisa sampai ke sana bahwa itu pasti orang pertama kali datang langsung terkesan aja. Di Kampung Pajoreja, Desa Ululoga, Kecamatan Maupongo ya. Dan pada waktu itu bulan Februari, saya ingat di 2021, kita langsung 2020 itu langsung ke Kampung Wulu. Wulu itu kampung di mana atraksi tinju pertama di Kabupaten Nagekeo nih. 33 kampung adat lain itu tinggal jadwal berikutnya. Jadi kami punya atraksi tinju itu ada di 34 kampung adat. Bahasa daerahnya apa? Atu. Dan itu masuk dalam API Award, kita masuk ke yang sekarang 2023. Untuk 10 besar kita baru, untuk Atu itu baru di ranking 4. Tapi kalau untuk kampung adat Nunungongo itu sudah ranking 1 sekarang. Indonesia. Iya, di API Award. Ini kan sedang jalan, di closingnya di September. Jadi melalui kesempatan ini, podcast ini, saya menghimbau semua pencinta budaya, ya, pencinta pariwisata untuk vote untuk 2 kategori ini, kampung adat sama atraksi tinju yang namanya Atu. Iya. Itu, dan kampung adat itu tadi kampung apa berarti? Yang pertama tadi Wulu. Kampung Wulu. Wulu itu di Maupongo. Nanti dalam perencanaan kita itu ada 5 ring ini.
Ya, kita NTT kan kita sebut Ring of Beauty. Pernah dengar toh? Ya, jadi Pak Victor kan juga ulang-ulang Ring of Beauty ya. Nah, kita menggunakan kata yang sama, Ring of Beauty untuk di Nagekeo ini ada 5 pembagian. Ring of Kinde tadi yang disebutkan salah satunya itu yang menawarkan keindahan laut dan bawah laut, kemudian mangrove, kemudian landscape di darat sama safari. Jadi kita punya ada hampir 2.000 hektar ya di desa Totomala, Tenda Toto, Tenda Kinde. Itu 2.000 hektar. Wilayah kecamatan mana tuh Bupati? Wolowai. Nah, jadi orang bisa menjelajah itu lewat laut, pulang lewat darat, atau pergi lewat darat ke laut, lalu pulang lewat laut. Jadi sangat komplit. Nah, ya, jadi tinggal sekarang masyarakat yang ada di sana untuk menyiapkan, sehingga retensi. Kita tahan orang yang lewat itu supaya bisa makan, minum, duitnya bisa kalau bisa tinggal belanja di situ gitu. Nah, ini pekerjaannya masih panjang. Jadi pertanyaan awal tadi. Ring yang kedua tuh Ring Bai ini. Ring Bai ini selain kota dengan sawah, jadi kota yang mengelilingi sawah, ya, kota kecil tapi mengelilingi sawah, 4.000 hektar, 6.000 hektar nanti ini, ya. Kemudian kita juga ada cetam garam. Jadi ada ponds, ada danau-danau buatan untuk pematangan air asin ini ya, yang disedot dari laut, kemudian masuk peta garam ya. Nah, di Mbai ini kita ada kampung tinju juga, mulai dari Ngolonio, Tovak atau Vevoloe, Mbai Dam, Dawe. 4. Nah, kemudian kita punya Ring of Amegelu depan ini. Ring of Amegelu itu menarik sekali karena di situ yang kita belum keluar untuk kampung adat, namanya Kawa. Kampung Kawa ya. Kampung Kawa ini oleh Labuan Bajo ini dia punya eksotismenya itu ya, tidak kalah dengan Vairebo. Tapi kita angkat dulu Nunungongo karena Nunungongo ini aksesnya sangat mudah di poros Mbai Aimali ke bawah ya. Jadi Ring of Amegelu ini di sekeliling Gunung Amegelu ada 5 kampung yang ritual tinjunya teratur, mulai dari Lambo, Kawa, Ngegedawe, Lape, Nataia. 5, jadi jalan keliling. Dan Ring of Amegelu ini ada dataran tinggi di atas yang punya sawah tada. Lalu tadi saya sebut Kampung Kawa, tapi di depan Kampung Kawa jarak lurus mengkali 2 km, ya, itu ada Waduk Lambombai yang sedang dibangun sekarang. Jadi, jadi orang ke sana akan melihat ini objek buatan manusia modern sama kampung tradisional, ya, karya leluhur, ya. Tertata dengan baik ya. Tertata dengan baik dan terjaga dengan baik. Menarik sekali. Nah, itu orang dari Aigela, dari Jalan Negara itu tidak sampai 1 jam sudah sampai ke Kampung Kawa. Kampung Kawa. Baik. Untuk mendukung ada perkembangan dunia pariwisata dengan pariwisata sebagai prime mover tadi, tentu infrastruktur ini kan menjadi penting, Bupati. Ya, bagaimana orang mau ke Kampung Kawa kalau misalnya jalan dan fasilitas lain, sarana air bersih, sanitasi dan lain-lain. Air bersih untuk Kampung Kawa sudah ada, ya. Jadi kita ngambil dari air tuti, ya, ngangkat dari melawan gravitasi dengan power supply dari ini sinar matahari, ya, masuk. Itu juga kerjasama dengan Labuan Bajo. Labuan Bajo juga mencari mitra yang juga membantu kita. Kemudian jalan kita dari Kemendes, ya, untuk 6 km kita udah kerjakan hampir 5 km. Dan pelaku pariwisata sudah katakan, Pak Bupati stop yang sampai dengan 4 atau 5 km di aspal. Sisanya itu biar jalan tanah, jalan batu disusun aja. Jadi supaya orang ada usaha, ada rasa, ya. Jadi tidak harus dengan kendaraan. Oh, kalau itu sudah, artinya gini. Kita pengen Kampung Kawa dikunjungi oleh orang yang benar-benar mau
menikmati, mengalami. Ya. Nilai eksotiknya itu harus Dijaga juga. Kalau rame-rame orang juga sudah tidak eksotik lagi. benar. Kalau dia muda-muda saja ya di kota saja kan Sudah begitu enggak Pak lagi, Bupati. ya. Ya. Banyak hal yang dibuat oleh Bapak Bupati lewat program strategis untuk mendorong pariwisata Nagekio supaya bisa bersaing di level nasional bahkan internasional. Tadi Pak Bupati sudah ceritakan sudah ikut API Award dan lain-lain misalnya. Berarti konsep Nagekio the Heart of Flores itu sebenarnya beberapa poin kita sudah dapat Pak Bupati. Begitu. Boleh diakui seperti itu oleh publik gitu. Ke depan apa Pak Bupati kira-kira? Ya kita tuntaskan. Jadi tadi kita sudah dapat 3 ring, ya, masih ada 3 ring lagi. Yang harus lagi didorong. Bukan didorong, tapi sedang tetap mereka bertumbuh, berkompetisi. Masing-masing sebagai daerah jelajah, daerah tujuan wisata, mereka komunitas. Mulai dari orang muda kita dengan Pok Darwis, ya, mereka ini kita latih betul, mulai dari hal yang dasar mereka mengenal ilmu dasar, ya, prinsip-prinsip kebersihan, healthy, ya, safety, ya, environment, sustainability, ya, itu pelajaran-pelajaran berharga bagi mereka dan kita mengundang para mitra yang berpengalaman dalam hal itu untuk memberikan pendampingan. Jadi masih ada Ring of Abu Lobo yang ada gunung api itu. Di sekeliling Ring of Abu Lobo itu Kecamatan Bawawai dan Kecamatan Maupongo yang menjadi dominan di situ dan sebagian wilayah Soa yang masuk dalam cekungan yang ada Olabula. Jadi kita ada wisata punya dengan peminatan khusus. Mereka yang mau lihat Stegodon florensis itu bisa lihat, mereka juga yang mau cari rangka-rangka manusia yang purba yang cekungan Soa itu. Cekungan Soa itu hanya nama Soa tapi cekungannya sampai ke wilayah Bawawai, ya. Jadi sampai Nagarawe, ya, itu daerah-daerah yang dalam studi bahwa itu kayaknya dulu tuh daerah yang dihuni oleh banyak makhluk, ya, yang masih misteri. Jadi ilmu pengetahuan masih menggali terus, ya. Kemudian ada Ring of Lena. Ring of Lena ini khusus religi, wisata religi. Karena ini cerita khusus mengenai masuknya ini Katolik di wilayah ini. Pertama kali, ya. Dan dia bagaimana Katolik berinteraksi dengan Islam yang kemudian datang juga, ya. Nah, itu ceritanya lengkap. Itu ada Ring of Lena itu. Jadi ada artefak, ada apa bukti-bukti lapangan yang buat yang pengen tahu itu akan menarik juga. Tapi itu juga mereka di sampingnya itu Ring of Koto, ya. Ring of Koto ini selain memang untuk saat ini untuk ekonomi itu hilirisasi produk. Ring of Koto itu di Kecamatan Keo Tengah. Hebatnya masyarakat Keo Tengah itu ketika isolasi darat ke ibu kotanya yang namanya Maunori, Kecamatan Keo Tengah itu tidak ada mobil bisa masuk ke sana, satu-satunya akses lewat laut. Di sana itu sudah ada pabrik sabun. Kamu belum lahir begitu. Jadi itu luar biasa sabun batang. Jadi manusia-manusia itu juga yang kemudian juga melahirkan manusia-manusia dari Ngada, bisa kita dulu kan masih dari Ngada, yang berpendidikan tinggi, ya, mengembangkan karier di Kupang, di Jawa. Itu Legensinya sudah dari situ. Padahal daerahnya sampai sekarang mereka dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan banyak sekali biarawan-biarawati. Masih memegang rekor mereka, ya. Nah, dari Ring of Koto, Ring of Lena ini sampai Nangroro itu. Kalau Ring of Kindia itu masuk sampai Nangroro, kita masuk sampai dengan Pipitolo, tempatnya Pak Goris punya pondok sekarang, ya. Itu masuk Ring of Kinde, tapi ke sebelah lagi itu sudah masuk Ring of Lena, ya. Jadi Ring of Lena, Wutu itu masuk Ring of Lena. Nah, pantai itu ke sana juga menawarkan eksotisme hasil laut. Ya, salah satu yang menarik dan khas di situ tuh gurita. Gurita itu tempat yang paling ideal di wilayah itu sampai ke Aimere itu, ya.
Nah, olahan gurita yang di wilayah itu salah satunya itu sambal gurita. Sambal gurita yang dari darah diambil dari jantungnya itu. Oh, itu khas. Jadi itu di Ring of Lena tadi ya? Ring of Lena. Nah, yang lain itu hilirisasi produknya. Di sana juga sekarang sudah ada coklat. Coklat sampai dengan tepung batang itu sudah diproduk juga di Jawa Tengah itu. Tapi yang menarik gini Pak Bupati, seperti yang depan saya ada ini UMKM-nya berkembang cukup pesat di sini, dan kami dengar, kami pantau gitu, bahwa sebagian besar produk UMKM di Nagekeo itu sudah e-katalog. Kok bisa ya? Itu kan kalau saya sih melihat mungkin baru di sini ya. Ya, e-katalog ini kan sebetulnya mudah ya. Digitalisasi di bidang pemerintahan itu, dorongan itu sudah lama. Jadi misalnya ada pernyataan tata kelola pemerintahan berbasis digital, ya sudah lama tuh. Tapi didorong kita kemarin itu momentum ya. Di setiap daerah dengan pemimpinnya, masyarakatnya melihat momentum. Nah, momentum kita kemarin itu pas COVID. Semuanya karena harus kita kerja dari rumah, digitalisasi. Waktu itu yang selama ini malas-malasan belajar IT, terpaksa belajar. Akhirnya jadi pintar. Ya. Jadi itu ya motivasinya itu UMKM itu yang sampai masuk e-katalog. Ya, kemudian ketika himbauan dari Pak Presiden, gunakan lebih banyak produk lokal. Kalau pada tataran negara ya produk dalam negeri. Tapi katanya sini produk lokalnya. Lokal kita siapkan katalog lokal kita. Jadi gunakan apa saja, wadah makanan kalau pas ada tamu. Iya, ya. Kalau ini bisa dijelaskan Bupati. Saya mohon maaf Pak Bupati, kurang terlalu paham ini kan ini produk-produk. Ya, ini kan emang ini aslinya. Ini sebetulnya digunakan. Ini kalau lihat di beberapa tempat, kemarin saya di mana ini ada hajatan, ada pesta di depan tempat bola. Oh, bola. IP kalau kita sana bilang IP, sini bola. Kita ada berapa nama karena tadi saya sudah bilang ada berapa bahasa ini. Iya. Bahasa bayi lain lagi ya. Jadi namanya tapi barangnya sama, mirip. Penggunaannya tuh salah satu yang ini kemarin saya di Desa Weau. Jadi di sini ada tempat nasi yang orang bawa dari dapur dia taruh di sini. Sampai sana dia tinggal tambah lagi. Di pesta-pesta adat, kalau di Bajawa misalnya, ini kan waktu makan bersama itu kan nasi taruh di tempat begini, bagi. Daging pun juga di situ. Nah, kuahnya ya di tempat kuah. Kalau daging di situ, bagi. Pengembangannya tuh bagaimana Bupati? Apakah lewat dinas teknis kah, desa kah, atau Dekranasda, atau apa kelompok-kelompok pengrajin? Jadi kita bekerja yang pertama ini kan Dasawisma. Pengrajin itu kita tempatnya di mana? Tempatnya di keluarga. Nah, kumpulan keluarga itu di RT Dasawisma. Nah, yang kamu sebut tadi itu yang orang dari atas itu ya. Apakah itu dinas atau apa? Itu tinggal dia jemput ke sana. Ya. Nah, kita sekarang ini mendorong semua perangkat daerah, ya, dinas itu detail. Nah, detail masuk ke sana, mengenal betul. Nah, jadi kita tidak administratif di atas kertas, tidak. Ya, kita jemput. Dan sekarang kita memang seperti itu, sehingga memang bisa kelihatan menggeliat. Jadi ini bukan business as usual. Apa Bupati? Produk UMKM yang boleh dikatakan sudah menjadi ikon lah di ini. Ini yang ada ini kan ini. Ada sebetulnya bola bae, hanya belum ditaruh di sini. Ada bola bae, bola oka. Ini bola oka macam itu. Bola bae itu yang segi 4, ya. Agent Bupati. Kalau ini kan produk UMKM juga nih. Kalau ini sudah produk olahan, pengetahuan dan teknologi, hasil pengetahuan ya. Jadi bagaimana mengolah dia untuk menjamin prinsip cleanness, healthiness ya, safety, ya, environment. Jadi sudah memenuhi dari Balai POM dan lain-lain kan sudah. Nah, yang paling sederhana itu PRT. Ya, ini bahwa ini
sehat, bersih, bagus. Lebih jauh nanti dari Balai POM. Nah, itu kita harus mencatatkan, harus jujur di situ, produk ini tahan untuk berapa minggu, berapa bulan, ya. Nah. Ini teh Pak Bupati, teh herbal daun kelor dalam kemasan. Iya. Ini produk asli Nagikeo. Iya, ini sudah kita anak-anak muda bikin ini. Mudah sekali ini, kayak teh celup aja. Iya Pak Bupati. Teh celup. Nanti bisa dicoba ya Pak Bupati ini. Oh. Belum dikasih tadi ya? Belum. Nah, baik. Baik. Bisa. Ini teh celup. Jadi kita sudah ya moringa ini tadi. Ini tanaman sebetulnya Khas juga di sini. Tanaman khas daerah kita Nagikeo sebut juga. kalau di daerah panas ini mutunya konon bagus. Ya, ini harus evidence base ya, masih harus laboratorium. Tapi Bapak Pak Gubernur udah mendeklar bahwa ini sudah kelor ini orang sebut sudah tanaman ajaib ya. Ya, tapi Tuhan menciptakan itu ada keunggulan. Kita di daerah yang kering begini, ya ini masa saya kecil saya tahu bahwa untuk di daerah sini ya, dulu belum ada sawah ya. Hanya daerah padang ternak. Kelor ini ya. Ini sudah ada. Namanya Kelor ini, wona ini salah satu sumber sayuran karena dia berupa pohon dan kulitnya, batangnya itu pahit, jadi tidak akan dikonsumsi oleh hewan. Ya, Tuhan kasih itu sebetulnya. Nah, sekarang ternyata bahwa dia punya keunggulan-keunggulan lain, termasuk di bijinya itu juga pakai untuk penjernihan air ternyata. Ya, yang organik. Bagaimana Pak Bupati kemudian ini mengelola UMKM ini kan bisa disebut ini panggilan yang sulit juga karena di era yang cukup berkembang itu pengaruh digitalisasi, perkembangan dan lain-lain itu orang muda sulit kita sekali. Begini, jadi ini kan kita ngomong tentang pemikiran besar dunia. Jadi bagaimana kapitalisme, globalisasi ini, lalu kita ingat kembali pendiri negara ini, bapak bangsa kita, terutama Muhammad Hatta, ngomong tentang ekonomi kerakyatan, ya, atau kita ngomong sekarang bagaimana masyarakat ini diberdayakan. Nah, ini antara ini sebetulnya kita sedang berhadapan, ya, kalau saya membahasakan dengan sederhana saja, ini saatnya sekarang kita mengembalikan proses produksi yang pernah diambil dari orang kebanyakan oleh kaum kapitalis. Kita ambil kembali sekarang ini. Nah, ambil kembali sekarang itu dengan kita menyadarkan masyarakat tentang produk-produk kapitalis yang instan, ya. Kasih contoh yang paling sederhana, kita ini kan kenal tikar. TE ya dalam bahasa TE, tikar pandan ini hampir hilang. Padahal itu paling sejuk, duduk paling enak ya. Tapi ketika tikar plastik ini kemudian yang dibawa orang bisa pakai itu bisa murah, diproduksi dalam jumlah banyak, orang akhirnya meninggalkan produk ini, pindah ke sana, dan saya keliling itu, jadi sampai pandan saja itu dimusnahkan, diganti dengan tanaman lain. Jadi salah satu desa di Pautola itu saya masuk, pandan ini dimusnahkan, diganti dengan pinang. Karena pinang harga bagus, pinang setengah kering waktu itu 12.500, kalau kering sudah 20-an ribu sekarang, ya. Nah, sementara ini harganya turun. Sekarang kita kembalikan. Tapi pada saat yang sama kita harus bisa merangsang pasar domestik. Kembalilah kita menggunakan tikar pandan supaya produk tikar pandan oleh masyarakat ini jalan. Jadi usaha kita sekarang, program, kalau tanya apa program kita sekarang? Mengembalikan proses produksi dari pabrik kepada orang kebanyakan. Apa saja? Jadi saya minta semua, misalnya ini kebetulan ada di samping sana ada Kepala Bapelitbangda. Ya. Para asisten, bicara dengan semua pimpinan perangkat daerah, kita punya bahasa ke bawah nih, lihat mana saja yang bisa kita kembalikan proses produksinya dari pabrik ke tangan orang kebanyakan. Sekarang, ya saya nggak tahu nih masih dapat nggak dulu di Oja, ya. Ya kita
orang tunggu makan malam, ibu-ibu nenek-nenek kita dengan pelita atau dulu masih pakai itu obor sulu, pakai damar dengan kapas ditumbuk ya. Masih dapat. Berarti masih bagus kamu. Jadi bisa nyambung ini. Jadi orang tunggu makan malam itu dia menganyam. Karena menganyamnya piawe itu nggak perlu terang banget, ya sudah hafal ini. Ya, nah sekarang waktu-waktu itu juga dirampas. Orang menikmati gadget, iya, HP yang ekstraktif, habis duit dia. Nah ini kan orang makin miskin. Sumber penerimaan misalnya salah satu dari menganyam tadi sudah diambil oleh pabrik, itu juga diambil, sekarang dia pengeluaran, dia miskin. Jadi itu yang mau diberdayakan lagi Pak Bupati. Dihidupkan. Jadi ini kerja besar. Kerja besar. Jadi kerja besar mulai dari menyadarkan tentang pendidikan. Pendidikan itu tuh bukan untuk ijazah, Ansih. Untuk memberdayakan orang. Dia mampu melihat lingkungan, mengelola lingkungannya untuk kesejahteraan dirinya, sesamanya. Luar biasa Pak Bupati. Iya. Ya, Pak Bupati kayaknya memimpikan di 2045 tuh orang-orang muda dan anak-anak kita sekarang. 22 tahun akan datang. Jadi kita kerja sekarang misalnya mulai dari hulu. Kita bekerja bagaimana stunting itu tidak terjadi lagi. Ya, kami dari 20-an di awal 2019 atau 2020, sekarang ini kita sudah 8%. Kita mau tekan sampai dengan 5%. Paling rendah di NTT, ya. Ya, kita bergerak ke hulu. Karena kita sekarang tidak hanya berpikir tentang 1000 hari kehidupan sejak orang hamil, tidak. Kita orang yang pasti hamil, yaitu remaja putri. Kalau dia tidak jadi suster atau dia unmarried, ya dia tidak hamil. Tapi kalau dia berkeluarga, pasti dia punya anak. Nah, jadi kesehatan remaja putri sejak mereka menarke. Menarke itu pertama kali haid. Biasanya kelas 5, kelas 6 SD itu sudah haid. Jadi kita minta guru kelasnya, kepala sekolah, guru UKS-nya, perhatikan. Begitu mereka dapat haid, HB-nya diperiksa tiap bulan kayak orang hamil. Rendah, informasi ke orang tua supaya asupan gizinya diperbaiki. Luar biasa. Kita jadi bahas kesehatan Pak Bupati. Ya, itu semua. Jadi ini kan ngomong pariwisata, kalau wajah orang tidak bersemangat juga, orang juga malas. Orang tidak mau datang ke sini. Betul. Ya, Pak Bupati. Mungkin yang terakhir Pak Bupati, untuk konsep UMKM yang kita dengar ya, Pak Bupati cukup intens membangun hubungan ya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah di wilayah Flores ini untuk boleh dibilang menjadi pangsa pasarnya produk-produk UMKM Nagekeo. Baik itu pertanian dan lain-lain, seperti tadi yang Bapak jelaskan tadi. Ada kemampuan itu ya Pak Bupati. Kok kita tidak membandingkan gitu, tapi Pak Bupati cukup diberi ruang, misalnya ke Labuan Bajo, ke Ende gitu. Itu ini lewat komunikasi atau lewat MOU atau gimana tuh Pak Bupati? Sebetulnya personal. Nah kita itu, kalau bahasa anak muda Jakarta bilang acuh-acuh butuh. Lu butuh tapi kok acuh? Acuh-acuh butuh. Jadi jadi pemimpin ya ndak boleh jaim. Ya, jaga image. Ya. Ini saya punya produk. Kita lihat begini. Saya membuat analogi begini. Ingat nggak Obama dulu itu jual produk Boeing yang dibeli kemudian oleh Lion Air itu, menandatangani beli 200 sekian itu, tanda tangan di Bali. Dan presiden yang datang juga. Presiden Amerika datang dengan CEO-nya Boeing, dengan kita punya pimpinan perusahaan Lion Air itu, tanda tangan di situ. Waktu Presiden Obama ada di sana, kapal induknya ada di sekitar situ. Jadi bayangkan aja tuh, Presiden Amerika untuk jual Boeing aja itu mengerahkan seluruh, termasuk keamanan dirinya ke sana untuk saya. Loh saya hanya sebagai bupati ini kan dikasih mobil jalan. Kalau pas di mana saya singgah ya pergi dekati orang, ya toh.
Jadi kalau nginap di hotel, saya mesti cari PR-nya, manajernya. Nah, di sini apa saja yang butuh, ya toh? Kita bisa pasok apa syarat-syaratnya. Ya, lalu saya minta para kepala dinasnya ke sana, coba intens. Kecerdasan bargaining begitu ya. Ya, jadi kita mesti begitulah. Tidak jaim. Jangan jaim aja deh. Iya. Jadi Pak Bupati merasa bahwa tidak jaim nih atau gimana? Tidak jaim. Mungkin orang lihat seperti jaim, tapi tidak. Saya tidak jaim. Kalau jaim kan tidak mungkin ada kerjasama begitu. Ya, kesannya saja orang jual itu. Kalau dalam politik kan orang jual yang negatif. Orang jual bilang jaim. Tapi ketika sudah ketemu ya enggak lah. Ya, toh? Ya, saya juga merasakan nyaman kok. Nyaman ya, oke. Baik. Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, tidak sadar kita berdiskusi cukup lama. Tentu ada harapan yang Bapak Bupati bisa pesanlah kepada generasi NTT terutama yang selalu dikasih cap ya, stempel gitu. NTT begini, ini miskin segala macam. Hari-hari ini saya dapat satu tools yang formal ya. Jadi idealisme itu adalah bahwa bagaimana kemandirian itu disadari oleh semua anak NTT, anak Nagekeo yang usia 18 ke atas. Bahkan mulai dari sekolah dasar mereka sudah harus bisa bikin sesuatu yang mereka bisa beritahu kepada orang tuanya, saya bisa dapat uang sekian. Dengan melakukan ini saya dapat uang sekian. Ya. Kayak orang misalnya di Labon di Sumba Barat Daya, ya. Waktu tahun lalu kami kunjung ke sana. Kita pas ada gerimis, anak-anak pegang payung saja mereka bisa dapat 5.000, 10.000 kan. Rombongan bupati, ajudan banyak-banyak itu kan nggak mungkin kasih duit sedikit ya. Iya, kasih dia payung. Dia jual lagi. Jadi masuk usia produktif, pemberdayaan harus sudah mulai. Dilatih dari kecil. Jadi teman-teman kita orang Cina, ya keturunan Cina di sini, ya saya dapat di sini di Cina di Mbai ini, ya. Saya pas masuk ke ruang belakang tokonya, ya itu anak-anaknya itu mengelilingi meja yang sudah dialasi oleh lapisan seng itu lagi banting-banting adonan roti. Kan orang Cina yang pandai di sini kan ada dia jual roti pertama. Sekarang sudah jadi orang kaya di sini. Ya. Apa yang mau saya kasih tahu bahwa kita tiru mereka. Jadi kalau bahasanya Yusuf Kala kemarin itu ada di salah satu podcast, kamu bisa cek, ya. Nabi menyuruh kita belajar sampai ke negeri Cina. Sekarang Cina jadi tetangga kita, kita malas belajar. Cina sudah jadi tetangga kita loh. Kalau tetangga dalam arti yang lain juga, tetangga kita sekarang juga kita sudah belajar itu melalui IT, ya. Di Google, kita lihat di YouTube kemajuan di Cina sana. Tapi tetangga kita di sini yang kerja keras, di samping kita. Ada di samping kita. Kok kita tidak bisa belajar bagaimana? Jadi itu ya, Pak Bupati, pesannya. Pesan. Jadi belum selesai. Jadi saya dengan Dukcapil kemarin saya minta seluruh anak-anak yang umur 18 tahun dalam satu rumah yang tidak kuliah kemana-mana atau kuliah pun di sini bikin kartu keluarga sendiri. Apa tuh maksudnya? Kalau dia bikin kartu keluarga sendiri, dia kepala keluarga untuk dirinya sendiri kalau dia belum menikah. Mulai berpikir, punya long term fokus. Bukan orang jadi anak yang go nowhere. Tidak pernah pikir dia besok kalau berkeluarga dia menafkahi diri, menafkahi istri, anaknya dengan apa. Tidak. Dengan ini kan sudah langsung dia mulai berpikir. Gitu. Karena dia mulai sudah tentang menjadi tanggung kepala jawab. keluarga. Kepala keluarga, kamu bukan anggota lagi nih. Jadi saya bilang oke, saya sedang jalan nih, Bupati. Jalan. Kemarin saya dengan PM Kri yang pengurus baru di sini. Nah, saya bilang kamu semua ini bikin kartu keluarga. Masih tinggal sama orang tua toh? Iya, bikin kartu keluarga. Dan mulai merintis usaha apa saja. Kamu sudah mulai apa? Kasih tahu saya. Nah, kita lihat sampai di mana kamu mulai. Oke, kita sekarang cari
pendanaan. Kamu butuh dana toh, cari pendanaan. Mulai hitung sudah. Jadi saya minta orang bikin rencana, hitung baik-baik, pinjam, ya, jangan lupa bayar. Ya. Gitu aja. Itu konsep usaha atau pengembangan UMKM di situ sebenarnya. Iya, dan sudah ada contoh teman-temannya. Tahun 2019 kan saya stop THL 1000-an orang. Iya. Nah, itu cukup heboh juga tuh. Heboh, ya. Tapi ternyata di penghujung Aturan ini kan sudah ada. semua orang. Aturan sudah ada 2013. Kayaknya Bapak pakai Hanya apa tuh kami para orang bupati sudah dengar. ini masih berpikir bahwa dapat simpati, dapat suara dari situ. Nah, kita lawan aturan. Dan itu tuh hanya itu pakai puisinya Khairil Anwar kali itu. Ya. Hidup hanya menunda kegagalan saja. Kamu di THL lama-lama juga tidak tahu kamu punya ujung di mana. Iya. Terakhir orang bilang, oh ini Pak Bupati Nagikio sudah buat. Kita saja yang menunda tadi. Menunda. Gitu ya. Menunda karena berpikir populis dan menyesatkan dosa loh anak-anak punya masa depan. Mereka kehilangan waktu dan waktu itu adalah apa namanya kekayaan itu sendiri. Salah satu sumber daya yang tidak bisa dibeli diulangi itu adalah waktu. Yang lain bisa. Tapi waktu yang lewat kamu tidak bisa minta ulang. Nah, oleh karena itu sebagai pemimpin kita harus sadar betul itu. Jangan pernah mengambil waktu, membuang waktu orang. Waktu orang itu ada nilainya. Ada values-nya. Luar biasa Pak Bupati. Ngomong kita sudah sampai di penghujung Pak Bupati. Terima kasih sudah bersama saya. Terima kasih Ekora NTT. Ya, kita berdoa semoga kita selalu berharap agar Bapak Bupati tetap sehat, memimpin Nagikio tercinta dan semakin dicintai oleh rakyat Nagikio, dan terutama di pembahasan kita hari ini pariwisata Nagikio diharapkan tetap berkembang dan menjadi prime mover untuk seluruh aspek kehidupan di Nagikio, juga bisa membawa dampak peningkatan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat Nagikio. Terima kasih Pak Bupati. Oke. Ya.